Pagi ini perjalanan ke kantor ditemani alunan lagu Judika. Musik bisa sedikit membuatku lebih tenang dan menikmati suasana macet di lampu merah. Kualihkan pandangan keluar jendela kaca mobil. Terlihat seorang ibu-ibu menjajakan tisu. Sementara tak jauh dari kantong barang dagangannya, terlihat balita perempuan sedang duduk sambil memakan kerupuk. Alhamdulillah, aku masih beruntung bisa kerja seperti sekarang. Wanita pasti akan melakukan apapun demi anak agar bisa makan dan sekolah. Itulah kenapa aku keberatan berhenti kerja, meskipun ibu mertua menyerahkan kontrakan warisan bapak mertua padaku. Kuputuskan langsung ke area proyek pesantren. Sebelumnya menelpon Pak Ismail jika aku ingin melihat keadaan lapangan sepagi ini. Kadang kedatangan mendadak diperlukan agar melihat kinerja di sana. Seharusnya sepertiga bagian proyek ini sudah selesai. Terakhir kunjungan masih jauh mencapai seperti itu. Jika dibiarkan akan lama pengerjaan dan klien kecewa, tidak tepat waktu. Tentu pencairan juga akan tertunda. Mobil diparkir di seberang jalan, sengaja agar kedatanganku tidak diketahui. Lalu aku melangkah masuk melalui belakang. Tujuan, karena sebelumnya saat melihat pengerjaan di area belakang masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi Bu Sarah itu selingkuh, bos. Dek. Aku tersentak saat ada yang menyebut namaku. Aku langsung menunduk, melangkah ke balik tembok yang tersusun di halaman belakang proyek. Ingin tahu siapa yang berbicara. Benarkah ia menyebut namaku? Iya, malam ini Arga pergi dari rumah dan nginap di tempatku. Katanya istrinya mentang-mentang karena punya jabatan bagus di perusahaan Pak Ismail. Terdengar suara Pak Rudi menanggapi perkataan lelaki itu. Aku mencoba mengintip siapa saja yang ada di sana. Apakah ada Mas Arga atau tidak? Astaga, ternyata Pak Rudi dan beberapa pekerja lapangan berkumpul sambil merokok. Padahal waktunya kerja. Jadi benar, mereka membicarakan aku dan Mas Arga. Sialan mereka. Lelaki kok suka menggosip. Wah, parah. Pantesan, kok bisanya Pak Ismail punya manajer seorang wanita? Kayak nggak ada lelaki aja. Zaman sekarang, wanita mah cari kerja gampang. Asal bisa melayani bos. Pasti kerjaan aman dan gaji pun naik. Hanya saja, kok melayani suami nggak becus, yang bisa malah melayani bos di kantor. Jawab Pak Rudi yang terang-terangan menghinaku depan orang banyak. Aku mengepal tangan, seiring rasanya darah ini naik. Dengan emosi yang masih terkontrol, berusaha ditahan, karena ingin tahu lebih jelas apa saja yang mereka bicarakan. Biar aku tahu seperti apa mereka, terutama Pak Rudi yang selalu disanjung Mas Arga. Jadi beneran Bu Sarah ada main sama Pak Ismail. Jangan asal bicara, bos. Nanti ada yang dengar loh. Iya, sumpah, aku melihat langsung. Bahkan Arga sering curhat kalau istrinya dapat jabatan bagus lantaran selingkuh. Percaya diri sekali ia bersumpah, seakan lebih tahu dari aku. Lama-lama dibiarkan mulutnya, bisa tanganku gatal. Aku sudah tak tahan mendengar ucapan Pak Rudi. Aku keluar dari tempat persembunyian, ku hampiri dia, lalu buk! Satu tinjuku melayang ke pipi Pak Rudi. Ya, hanya satu saja kok. Hah! Ia malah melototiku sambil memegang pipi kanannya yang barusan dapat hadiah tinju. Bu Sarah. Bahkan untuk berucap pun ia terdengar tergagap. Bisa jadi ia terkejut
tiba-tiba aku berada di sini. Bahkan dengan jelas mendengar ucapannya memfitnah aku di depan para pekerja lapangan lainnya. Ini masalah harga diri. Aku tak tahan mendengar hinaannya. Jika aku dapat kerja di posisi manajer, bukan berarti aku menjual diri pada Pak Ismail. Namun, dengan lancarnya ia bicara depan orang banyak, jika aku hanya wanita yang melayani Pak Ismail. Hingga posisi itu aku dapatkan. Ya, aku di sini mendengar semua ucapanmu. Sebaiknya pakai rok jika ingin menggosip. Dan aku rasa rok dan lipstik cocok buat kamu. Laki tapi mulutnya. Aku menghela napas kasar karena masih belum puas membalas Pak Rudi. Emangnya kamu siapa? Berani meninjuku? Lalu ia mendekat sambil mengangkat tangan. Sebelum ia berhasil melayangkan tangannya padaku, aku secepatnya menghindar ke samping. Setelah itu, dengan cepat ku tonjok siku ke dagunya. Karena ia lebih tinggi hingga tidak mengenai hidungnya. Alhamdulillah, aku berhasil menangkis serangannya. Ia pasti kesakitan, tapi tidak sampai di situ. Dengan cepat ku tendang perutnya hingga ia tersungkur ke tanah. Akhirnya, aku sedikit puas mengajar lelaki bermulut pedas. Kamu kira aku takut padamu? Teriak Pak Rudi, mulai bangkit. Ia mengernyit, tentu masih merasa sakit dong. Kamu kira aku juga takut padamu? Ayo maju, tantangku. Sarah, terdengar suara Mas Arga berteriak memanggil. Ku palingkan wajah ke arah suara. Mas Arga melangkah cepat dengan mimik wajah marah, diiringi seorang pekerja lapangan. Mungkin barusan dipanggil. Setelah melihat adegan ini, mata Mas Arga melotot. Aku sih santai saja. Toh nggak salah, kenapa takut? Wah, Bu Sarah berhasil melumpuhkan Pak Rudi. Bu Sarah hebat ya. Astaga, apa aku nggak salah lihat? Pak Rudi diajar Bu Sarah. Astaga naga, ternyata adegan ini ditonton orang-orang yang ada di area proyek. Bahkan jumlah orang yang ada di sini semakin banyak. Mereka berkumpul melingkar, seperti sedang menyaksikan pertandingan. Baru sadar, kala aku dan Pak Rudi sudah berada di tengah mereka. Bersambung.